Hai hai halo. Halo halo hai, Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo halo hai. hai halo. Selamat datang di podcast Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Oke, halo Kak Lintang. Halo Kak Hira. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Aku baik banget alhamdulillah hari ini. Kak Hira sendiri gimana nih ya kabarnya? Aku hari ini sangat excited banget nih Kak Lintang. Kenapa tuh Kak Hira? Karena kita hari ini bakal ngewawancarain narasumber yang keren banget nih Kak Lintang. Wah, kayaknya aku tahu dia siapa. Kayaknya teman-teman aku yang keren itu ya Kak. Bener banget nih Kak Lintang. Tapi sebelum kita masuk, kita harus perkenalan dulu nggak sih Kak Lintang? Boleh banget dong Kak Hira. Oke, hai semuanya. Aku Syahira Aznazi sebagai host hari ini bersama partner aku. Aku Lintang Pudramanto, kembali lagi sebagai kita host dari Botram. Oke, nah Kak Lintang, kita panggilin langsung aja kali ya narasumber yang bakalan menemani kita pada hari ini. Boleh banget dong Kak Hira. Oke, kita sambut narasumber kita, tim The Hoops dari Gemastik 2024. Halo. Gimana kabarnya, baik nggak nih? Insya Allah baik ya. Baik. Rame banget ya Kak Lintang. Iya, rapi banget. Boleh dong kenalan dulu buat teman-teman biar pada tahu nih. Oke, saya mulai ya. Oke, halo, perkenalkan semuanya. Kami dari Hoop Studio, aka The Hoop. Dengan saya sendiri Muhammad Irhas Wijaksana. Saya Stefanus Sandi. Saya Hasbi Abdul Rahman. Dan kami dari The Hoop Studio. Tapi sebelum itu nih Kak Hira, aku pengen banget menyampaikan sesuatu yang membanggakan, yaitu selamat atas pencapaian dari tim The Hoop karena sudah masuk menjadi juara 2 divisi 10 dalam pengembangan aplikasi permainan atau game development nih Kak Hira. Wow. Keren banget nih. Tapi nih Kak Hira sendiri tahu nggak ya gimnastik itu apa? Wah, aku tahu sih, cuman kayaknya teman-teman pengen penjelasan lebih lanjut kali ya Kak Lintang. Bener banget, boleh kali ya teman-teman bisa jelasin gak nih gimnastik itu apa sih? Oke, berarti overview-nya dulu ya. Boleh dong. Jadi Gemastik itu adalah singkatan dari, kalau nggak salah namanya, pagelaran mahasiswa di bidang TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi dia ini terdiri dari 11 divisi ya kalau nggak salah. 11 Dan kita divisi ke-10. Di mana ini bisa dicari tahu sendiri lah per divisinya apa, tapi ini benar-benar variatif banget. Mulai dari ada yang kayak semacam hackathon, animasi, dan yang kami ikutin pengembangan aplikasi permainan kayak gitu. Dan dia ini adalah acara yang cukup besar, diadain sama Puspresnas. Dan kebetulan yang tahun ini adalah Gemastik yang terakhir. Gitu, karena tahun depan udah bukan Gemastik lagi. Beda gitu. nama. Sudah ganti nama atau bagaimana nih? Jadi dia udah untuk yang tahun depan itu dia digabung sama perlombaan lainnya yang beberapa di antara kami ikutin juga, yaitu LIDM dan juga Satria Data. Gitu. Digabung ya? Digabung jadi Gelatik. Gelatik, oke. Gitu Tapi sih. kalau boleh tahu juga nih ya teman-teman, gimnastik nih setiap tahunnya waktu kemarin ini apakah temanya berbeda-beda atau bagaimana? Oke, kalau dari aku sendiri kan baru ikut di tahun ini. Kalau dua temen aku yang lainnya tahun lalu juga ikut. Nah, dari pengalaman yang udah diikutin tuh bisa dibilang kurang lebih beda-beda ya. Secara garis besar sebenarnya sama. Angkat topiknya sebenarnya. Yang penting sebenarnya edukasi kan. Cuman yang sekarang beda itu, sekarang itu dia fokusnya ke SDG gitu. Kalau kemarin-kemarin itu sebenarnya bisa agak bebas gitu. Kalau sekarang difokusin setiap topik yang kita angkat itu arahnya ke SDGs. Beda kalau misalnya kayak yang pemrograman, cyber security itu kan kompetisi kan, saling kayak gitu. Beda tapi kalau kita yang bikin something yang kreatif kayak animasi, itu kan kita bikin satu cerita yang arahnya edukasinya ke SDG gitu. Kalian ambil SDG apa nih kalau nggak tahu? Kalau kita kemarin ini agak cukup challenging ya. Kita bikin game gitu kan. Banget. Kita bikin game yang ngangkat SDG nomor 5, yaitu tepatnya tentang kesetaraan gender. Keren. Jarang ya ada game mengenai itu kira-kira. Baru kali ini deh kayaknya kita betul. Keren. Tapi sebelum kita masuk ke arah gamenya nih Kak Lintang, aku pengen tahu dulu deh gimana sih perasaannya kemarin setelah mendapatkan juara 2 nih? Kaget sih.
Kaget ya. Soalnya saya pikir juara 1. Iya, betul banget. Bagus. Saya suka Pas kita jawabannya. bikin udah pede. Iya, udah pede juara 1. Oh, juara Saya 1 suka ini. jawabannya. Memang seperti itu teman-teman. Pede, Oke, gitu ya. pede. Bagus. Tapi gimana? Nyangka nggak dapet juara 2 atau kayaknya emang nyangkanya emang udah pasti juara juga gitu. sih, kalaupun nggak juara 1. Di setiap titik selalu berbeda ya. Iya. Ketika kita bikin, kita pengen tadi juara Juara 1. Habis itu ketika mulai ngelihat kompetitor-kompetitor sempat ragu tapi yakin lagi. Oke. Bahkan sempat ada di titik yang kayak mikir, oh kayaknya juara harapan juga nggak apa-apa. Habis itu bahkan ada di titik kayak kayaknya enggak deh gitu. Oke. Dan itu pasti fluktuatif Proses banget, ya, berubah, benar-benar. apalagi menjelang akhir pengumuman final ya. Iya. Itu Kerasa ya naik turun perasaannya gitu ya. pede nggak pede gitu. Karena Tapi emang Tapi pasti kalian motivasi awalnya ada dong untuk mengikuti gimnastik ini. Kira-kira apa sih yang mendorong kalian untuk mengikuti gimnastik ini? dari siapa dulu? Dari siapa? Ya, aku dulu deh. Oke. Sebenarnya kalau misalkan gimnastik kan, jujur aku sendiri baru tahu tuh pas pertama kali masuk TRM. Oke. Jadi waktu pas apa nama itu? Yang ospek jurusan. Oke. Itu kan ada Pak Rikman. Pak Oh, Rikman betul. udah nge-boost kayak, ini ada gimnastik, ikut dong kalian gitu kan. Cuman permasalahannya adalah emang saya sendiri emang ada interest ke game development. Oke. Tapi permasalahannya saya cuma bisa di 3D. Oh. Kalau game development kan ada yang harus jadi game designer, harus jadi game programmer. Tentunya kalau misalkan ngerangkap jadi tiga-tiganya, gak mungkin kan. Betul. Berarti harus ada tim Oke. atau temen gitu. Alhasil, tapi saya belum tahu nih, apakah bisa nih ketemu teman-teman kayak gitu di TRM gitu. Oke. Dan ternyata somehow kita bertiga satu kelas punya minat, sebenarnya minatnya beda. Sebenarnya di orang nih, dia jarang main game kan, bisa dibilang. Iya. Oh, yang gitu. paling Jarang main game gitu. Lebih ke nonton. Nonton. ya banget justru. Jauh banget kan. Tapi ada ketertarikan buat bikin game juga gitu, dan semangat buat belajarnya juga tinggi. Akhirnya bisa gitu diajak gitu. Dan emang kayak udah jalannya aja gitu loh. Kita bertiga ketemu satu kelas, mau ketemu gampang gitu, mau kerja sama gampang gitu. Jadi kayak emang udah jalannya aja gitu. Hasil dari situ, cobain yuk kita ikut gimnastik. Cuman gimnastik pertama kali kita ikut, ini belum ada nih orang. Cuma berdua doang gitu. Oh, berdua juga. Berdua, bertiga, tapi satu lagi beda orang gitu. Baru pas yang gimnastik sekarang, mau nggak nih ikut nih? Mau, dan akhirnya oke, target kita sekarang juara. Kalau bisa juara 1 gitu loh. Karena kita udah pernah nyobain tahun lalu kayak gitu. Selain tentu saja karena hadiah ya. Oh iya, betul. Tapi kayak apa ya? Kalau dari saya sendiri, dua makhluk ini berhasil kayak apa ya? Ngasih lihat lah excitement apa sih yang menarik dari game development ini, dan dengan adanya Gemasik, bahkan motivasinya sesimpel kayak pengen apa ya, bikin sesuatu gitu. Itu pun udah jadi motivasi yang kuat lah gitu. Gitu sih. Berarti hadiahnya cukup menggiurkan ya? Iya. Yang tahun ini sangat menggiurkan. Oh, sangat menggiurkan teman-teman. Keren. Terus Balik modal lah ya. Balik modal. alhamdulillah ya. Terus aku Kalau juga satu lagi Asbi sendiri gimana motivasinya? Nah, kurang lebih sama sih kayak mereka berdua gitu. Oke, kalau gitu. Tadi aku sempat dengar ya kalau misalnya Kak Sandi sendiri itu lebih ke 3D. Betul. Terus untuk Kak Irhas sama Kak Asbi sendiri gimana tuh? Kalau Iras lebih ke game desainnya, jadi yang ide-in gamenya gitu. Kalau saya programmingnya, jadi kayak buat bikin mekaniknya atau mungkin kayak struktur gamenya gitu, itu saya yang bikin gitu. Jadi ide-ide saya lumayan bikin stres dua orang inilah gitu. Ini Sandi sempat hampir mau ini nih, disuruh bikin replika dari Terminal 3 Soekarno-Hatta gitu. Demi apa? Iya, cuman untungnya tidak sanggup, kita kecilin lagi gitu. Gitu. Agak menyulitkan ya. Karena Oke. udah ada job desk-nya masing-masing. Tuh Mind pernah nggak blowing sih ya. ada problem gitu ya kalian tentang Betul. kayak miskomunikasi atau apa gitu, entah dari sisi game desainnya, programmingnya, atau dari game artisnya langsung gitu? Kalau problem dari segi teknis sih sebenarnya ada, tapi bisa di overcome dengan Iya. sangat baik ya. Iya. Gitu. Bahkan Hasbi yang juga sebenarnya ngerangkep project manager juga hitungannya, itu ngerti banget lah ketika ternyata ada job desk dari saya atau Sandi yang kayak apa sih harus di backup dan segala macam. Dia bisa langsung kayak coba begini, coba begitu, gimana cara biar itu nemu balance gitu. Kalau apa tadi masalah konflik sih, selain itu justru yang lebih menjadi tantangan tuh lebih ke kayak
masalah selain itu justru kayak soal yaitu semangat, idealisme, visi dan semacamnya gitu. Oke. Boleh nggak sih dijelasin bagaimana proses perjalanan dari awal nih? Dari awal apakah secara tiba-tiba aja atau kayak memang kalian bertiga ini sering banget ngomongin gimnastik dan prosesnya seperti apa sampai juara 2 kemarin? Betul. Kepo nih kita. Mungkin callback dari yang tahun lalu kali ya? Tahun lalu dulu deh. Coba yang tahun lalu dulu. Gimana sih? Tadi awalnya sebenarnya gimnastik itu kan, jadi sebenarnya saya sama Asbi itu udah pernah bikin game sebenarnya. Pertama kali bikin lomba bareng gitu kan, namanya Game Jam. Jadi Game Jam itu adalah kompetisi, kita bikin game tapi dalam waktu yang sangat singkat, bisa 2-3 hari gitu. Dan itu pertama kali juga saya bikin game. Gitu. Akhirnya dari situ tahu dan lihat ke, oh saya nyata sama Asbi cocok nih buat kerjasama. Akhirnya kita ikutlah, coba deh, San ikut coba gimnastik gitu. Cuma waktu itu pas gimnastik tahun lalu udah ngajak nih orang nih, cuma tidak mau nih orang. Karena itu tadi minat yang beda dan kala itu masih pesimistik, jadi kayak kayaknya nggak bisa, adios gitu, hilang gitu. Bahkan sempat sama Hasbi pun saya pikir kayak tahun lalu kayak atau mending gak usah dulu deh atau tahun depan aja gitu. Tapi kayaknya kayak ya udah deh coba aja tahun ini gitu. Siapa tahu kita lihat gimnastik tuh gimana, kompetitor kayak gimana gitu kan. Akhirnya ngajak 1 orang juga, kita coba bikin, dan tahun lalu tuh bikinnya benar kayak yaudah bikin aja gitu loh. Gak kayak sekarang tuh benar riset gitu, karena kan gender kan, benar riset. Tahun lalu tuh kayak benar kayak kita ngangkat masalah lalu lintas, ya udah game lalu lintas, terus bener-bener custom banget, jadi nggak ada terlalu mikirin ini bakal risetnya gimana, datanya atau gimana. Udah pokoknya kita bikin game, edukasinya ada, terus fun. Pokoknya gitu aja. Terus satunya menang kan, tapi puji Tuhan menang, dapat juara 3. Tapi kayak ini tapi juga kita pas liatin juara yang lain-lain juga, oh ya mereka emang layak gitu juara gitu. Akhirnya pas tahun depan ikut lagi kan nih. Tentu ya oke deh ikut. Kita harus targetnya juara 1 gitu loh. Dan akhirnya ngajak lagi nih orang, mau nggak nih gitu kan. Setelah dipaksa. Ada pemaksaan. Tapi sebelumnya ada ospeknya dulu ya. Oh iya, gitu. Nyoba bikin, coba nih diajak gitu, ikut lagi ya Game Jam tapi tahun berikutnya ya. Kita ikut Game Jam lagi bertiga gitu. Itu setelah kayak nyoba masukin Irhas tuh kita langsung kayak ikut lomba-lomba lain juga gitu. Jadi kayak lomba ini, lomba itu gitu. Jadi pas udah matang baru kita nyoba gimnastik lagi gitu. Barulah ketika gimnastik temanya agak berbeda kan, SDGs gitu. Dan waktu itu karena sekalian LIDM juga gitu. Jadi yaudah kenapa kita nggak ngambil keresahan yang sama gitu. Karena kan kalau kami lihatnya khususnya kalau saya sendiri di video kan, selain bikin video yang bagus, pesannya juga kan harus lebih intimate lah gitu, biar lebih apa ya, dari kita juga punya output yang benar-benar pengen disampaikan gitu, bukan yang setengah-setengah. Itulah kenapa kemudian di gimnastik ini kita ngangkat soal kesetaraan gender itu ya. Dan karena kali ini saya dipercayain jadi game design gitu, waktu itu juga masih kayak apa ya, mikirnya tuh harus bikin game yang beda. Tiba-tiba mikir gimana kita kalau bikin story based instead of yang lain gitu, kayak bener-bener mekaniknya tuh kayak mengajarkan, edukatif. Gimana kita kalau menyampaikan melalui cerita tapi lewat game gitu. Wow, keren banget ya, kreatif gitu ya. Jadi kayak beda dari game-game yang biasanya gitu. Insya Allah. Ada pesan moralnya sih yang aku suka. Keren. Tapi tantangan selama gimnastik ini yang paling sulit dong, boleh dong. Apa tuh tantangan terbesarnya? Teknis mah udah pasti ya. Teknis. Coba. Oke, gimana tuh, boleh Kalau jelasin misalkan dari 3D misalkan ya. Ini salah satu gimnastik yang 3D-nya paling gila-gilaan bisa dibilang. Kalau tahun lalu tuh benar-benar cuma kayak bikin satu gedung, tiga gedung, terus simple gitu gedung-gedungnya, buat aset, bikin kota simple gitu. Sekarang tuh benar kayak recreate, kayak hampir mau recreate Bandung, Jakarta, Lampung. tapi tentu di agak diserak ya. Tapi emang itu tetap cukup makan waktu yang lama. Kayak misalkan bikin kos-kosan ya, itu bikin kamar sama kos-kosan luar. Itu ngambil referensinya dari kos-kosan yang di belakang. Kos-kosan kalau kenal Kak Hasan. Kalau Kak Hasan deh. Coba nonton. Kos-kosan itu kan, itu gede dan itu benar-benar kayak selama bikin itu kayak berasa jadi arsitek. Karena benar-benar bikin gedung gitu. Dan harus benar tahu kayak ukurannya berapa gitu kan. Bikin kos-kosan, bikin stasiun Bandung, digabung sama stasiun Jakarta, di apa namanya? Simplify. Terus habis itu ini orang minta, "Saya bikin stasiun Soekarno-Hatta dong." Tapi kan keren Terminal 3 kan yang kaca semua gitu kan. Iya, keren gitu. Tapi kayak agak mind blowing ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang, aku udah bilang kayak misalkan kalau waktunya ada, saya tidak sendiri sebenarnya terwujud gitu. Cuman baik lagi ini masih ada kuliah, kita masih ada kesibukan lain. Dan coba lebih simplified, tapi memang kalau emang jadi ini bakal keren gitu. Tapi puji Tuhan sebenarnya semuanya jadi kan.
Dari kita ada stasiun, ada bandara, ada pesawatnya, ada bagian kereta, ada bagian kos-kosan. Itu semua jadi dan puji Tuhan jadi sih sebenarnya. Dan juga aset lainnya. Karena kayak misalkan saya sendiri kan kalau misalkan di 3D fokusnya ke environment, kayak bikin kota, bikin lingkungannya, dan nggak fokusnya ke karakter. Karena karakter sama environment itu dua skill set yang berbeda. Tapi mau nggak mau saya harus belajar dong. Dan akhirnya jadi bisa juga karakter walaupun emang belum sejago itu. Gitu. Jadi emang banyak nambah skill baru juga sih selama perkembangan Gamestic ini gitu. Nah dari situ programmingnya lebih gila lagi. Gimana? Oh pastilah ya, error Iya ya dong kan? ya, karena menyesuaikan dari desainnya juga kan ya. Gimana desainnya? Apa? Nyusahin? Desainnya jujur ini pertama kalinya kayak kita benar-benar pakai GDD yang lumayan komplit gitu. Jadi lumayan enak harusnya, Mas. Nggak, maksudnya kayak apa namanya? Nyusahin nggak? Oh, enggak. Oh, masa? Enggak. Karena kalau diperhatiin sebenarnya game ini nih secara mekanik itu cukup banyak yang custom. Jadi misalnya gini, ada beberapa script atau fungsi lah yang nggak begitu banyak dipakai, cuma dipakai sekali dua kali aja di game ini gitu. Meanwhile game lain kan bikin script yang sama baru levelingnya macam-macamin gitu ya. Gitu sih. Dan sebenarnya saya selain game design di kali ini yang menjadi tantangan adalah juga nyoba ini gambar. Itu sebenarnya adalah hobi masa kecil, cuman akhirnya di sini kayak semacam dituntut kayak cobalah gambar 2D juga gitu untuk gambar karakter-karakternya gitu. Gitu sih. Keren banget ya Kak Lintang ya. Tapi Kak Ira, pastinya ada perjalanan menyenangkan dan perjalanan tidak menyenangkannya. Boleh nggak sih kira-kira di-spill perjalanan menyenangkan dan tidak menyenangkannya? Yang tidak menyenangkan dulu kali ya. Tidak menyenangkan boleh. Sebenarnya kita mah banyak ini ya asap garamnya sebenarnya secara keseluruhan ya. Tapi kalau untuk di Gamestic sendiri banyak tapi nggak yang alhamdulillah nggak yang seberat itu ya. Justru yang berat itu di kegiatan-kegiatan lain. Kalau dari saya sendiri, ironiknya walaupun game ini berjudul Pulang, tapi di libur semester kemarin saya memutuskan untuk gak pulang untuk nyelesain game ini gitu. Kayak gitu. Dituangkan pulangnya melalui game ya. Pulangnya gamenya gitu ya. Makanya pas bikin gamenya ceritanya mereka pulang kayak enak gitu. Kayak gitu. Oke. Pulang ya. Oke, kalau misalnya yang menyenangkan apa tuh yang memorable banget tuh? Memorable tuh sebenarnya kalau selama proses pembuatan gitu ya. Itu tuh ya senangnya itu kita bisa banyak nyoba hal baru ya. Hal baru, eksperimen. Karena ngulik itu tadi kali ya. Rasanya kayak jadi psikopat gitu. Wah, kita coba ini, coba itu gitu. Nyampe teler gitu, nyampe kemarin juga sempat ada yang tumbang ya. Masuk rumah sakit. Oh iya, ada ya. Ada, betul. Gitu. Coba itu perjalanan proses ya teman-teman. Akhirnya sampai juara 2 pasti akan ada proses itu ya Kak Ira. Dan tambahan mungkin kalau yang senengnya sebenarnya lebih kerasa banyak pas finalnya ya. Ya pas di event langsung di Pas sananya. event langsungnya ketemu banyak orang, ketemu ada anak Unbrau namanya Bang Tito ya. Mas Tito. Halo Bang Tito. Bertukar banyak hal, ketemu orang yang berbeda banget gitu dan ngelihatlah kalau misalnya ternyata orang bikin game bisa sevariatif ini ya gitu. Gitu sih. Ya, oke, Kak Ira lihat baju mereka nggak sih? Aduh. Pulang ya? Pulang. Apa tuh boleh dijelasin nggak tuh ada apa aja tuh? Ya jadi ini sebenarnya cuma kaos tim ya gitu ya. Kaos tim, Kaos tim yang dibikin kayak pas buat presentasi kita pamerin lah gitu. Jadi ini kalau lihat gambarnya, beda gambarnya ini gambar dari si ininya ya, dua karakter utamanya. Oke. Sekaligus logonya, logo gamenya gitu. Siapa namanya? Ini yang perempuan, yang pink ini namanya Rana, yang biru namanya Ahmad. Oh, agak timpang ya. Iya. Beda namanya. Tapi mereka tuh adik kakak ceritanya. Adik kakak satu kampus, tapi ada konflik lah di masa lalu yang masalah itu terkait dengan masalah mereka, kodrat mereka sebagai laki-laki dan perempuan gitu. Dan ceritanya di sini mereka kayak inilah berusaha mengerti akan hal itu gitu. Ada cerita di balik gamenya nih Kak Ira. How to play? Sebenarnya sih kayak ini ya. Kayak game-game story based pada umumnya ya. Iya sebenarnya. Kita nggak ngasih challenge yang begitu berat. Yang penting bukan yang penting ya. Ada interaksinya ya, interaktif dan ya itu udah ditata lah mau kemana-kemananya gitu. Nah, ya paling di sini ya itu tadi banyak kayak karakter movement, interaksi mini game, sama ini karena di sini kami ingin
menekankan kalau misalnya perihal kesetaraan gender itu harus menekankan komunikasi dan bicara gitu. Nah di sini menariknya kami masukin lah dalam tanda kutip mekanik utama. Jadi sepanjang perjalanan mereka bakal banyak ketemu semacam konflik. Nah konfliknya ini adalah menggunakan mekanik speech fight. Jadi kayak apa sih sebutannya? Merangkai kata, adu kata lah. Itu kayak Adu kata gitu. Jadi ya? Kitanya berinteraksi langsung sama si game sama gitu. karakternya gitu. Jadi kayak kita harus milih kata-kata yang benar, jangan kapan harus tegas, kapan harus ngerti, kapan harus pakai kata-kata yang nggak menyinggung lah gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi dengan adanya kayak gitu juga yang menggunakan dan gamenya juga jadi lebih interaktif gitu nggak sih, kayak oh ini kita harus kayak gini-gini ya, jadi bakal lebih seru lagi sih kalau yang kalau misalnya kita coba kali ya. Pengen banget sih. Hasil akhirnya tuh menangnya ketika ada apa? Finishnya. Or nggak ada finish di gamenya? Seperti story base pada umumnya ya game selesai ketika cerita berakhir ya. Gitu guys. Oke. Boleh nggak cerita berakhirnya tuh mereka akhirnya bahagia atau mengerti satu sama lain atau bagaimana? Nah kok itu jatuhnya spoiler. Oh iya juga. Jadi nggak boleh di-spill gitu. Jadi harus mainin sampai akhir ya Kak ya? Ya semoga nanti bisa dirilis lah ya. Oke. Amin. Karena tapi fun fact sebenarnya game ini hasil yang udah ini cuman kayak apa ya? Ketok palunya kita di fase awal ya. Justru ekspektasi kita tanpa mempertimbangkan timeline, gemastik, lingkup yang dituju untuk lomba ini, itu justru target gamenya apa ya, hasil jadinya kemungkinan ya bakal lebih besar gak sih? Jauh lebih besar. Semoga bisa diterusin lah gitu. Amin. Biar bisa pada nyoba semua. Iya benar. Kepo sih aku kali Lintang. Pengen lah, aku juga udah kepo. Apalagi nggak boleh di-spill tadi akhirannya. Kalau misalnya timeline sendiri boleh nggak tuh dikit-dikit spill gitu? Apanya? Yang kayak timelinenya gitu. Oke. Ya, ada yang mau jawab? Yang buat ceritanya lah. Yang buat ceritanya saya lagi dong. Iya. Oke deh. Jadi ini kan perjalanan pulang. Dan kebetulan saya sendiri walaupun secara suku asli Sunda gitu ya. Tapi saya tinggal di Lampung, besar di Lampung gitu. Jadi ibaratnya udah sering lah pergi pulang gitu ya, Bandung Lampung. Nah, jadi di sini dia mengadaptasi rute perjalanan. Jadi hasil final dari karya Pulang untuk Gemastik ini ada 5 chapter ya? 5 ya? Yang pertama itu awal perjalanan ya, kalau nggak salah namanya. Udah lupa lagi nama chapternya. Jadi dia itu ceritanya dimulai di kos-kosannya mereka. Anggaplah kosan campuran gitu. Nah itu di situ dipakai untuk perkenalan karakter. Jadi ceritanya si Rana sebagai kakaknya ini yang perempuan harus mesenin tiket. Abis itu dari situ stasiun dan pertemuan, jadi di situ nanti mereka interaksi, ketemu sama orang dan ada yang bisa dielaborasikan ke masalah mereka. Habis itu dari situ ada lagi kereta dan perjalanan, benar namanya? Iya. Nah kereta, jadi ya latarnya di kereta gitu, jadi di gerbong kereta. Nanti di situ juga ketemu orang gitu ya, terkait dengan masalah mereka. Dan yang terakhir, dan 2 terakhir itu bandara sama pesawat gitu. Jadi berdasarkan rute perjalanan lah gitu. Wow, keren. Agak complicated nih gamenya. Iya, bikinnya juga stres. Itu dia. Keren. Kalau boleh tahu siapa nih dosen pendampingnya? Tentu saja. Siapa? Bapak Rio. Bapak Rio tercipta. Halo Pak Rio. Hari ini nggak bisa ikut, lagi sakit katanya. Gitu. Semoga lekas sembuh ya Bapak. Siapa tahu pas tayang udah sehat. Mantap. Amin. Tapi Kak Ira pastinya kepo dong gimana, apakah sepenting itu awalan dalam membuat tim? Karena jujur ya aku juga pengen banget ngikutin lomba-lomba, tapi beberapa kasus itu seperti pemilihan tim yang sulit itu, kalian gimana tanggapannya untuk pemilihan tim sendiri ini? Wah, menarik ya? Sangat menarik. Ayo mulai memberikan sesuatu. Ya, sebenarnya kalau makan pemilihan tim itu ya yang paling integralnya malah. Jadi itu tuh harus benar-benar dipikirin matang-matang gitu. Kayak, Betul. Soalnya ya itu gitu, kayak kalau pengen menang itu ya timnya juga harus benar-benar semuanya pengen menang gitu. Harus di satu visi yang sama ya? Iya, visinya harus sama gitu. Terus kayak harus bisa adaptasi ke kebiasaan masing-masing gitu. Jadi kayak nggak bisa sendiri gitu. Iya benar. Jadi benar-benar penting banget kalau makan milih tim itu. Betul. Karena ini nggak sih, kalau dari aku sendiri nih, pengamatan yang dilihat dari, kan banyak sih teman-teman kita juga yang ikutan Gemastik ya. Oke. Dan agak belok dikit,
sebenarnya seneng gitu ngelihat kita bisa ketemu sama ini sama ini gitu kayak let's go ayo kita gelut, kita ribut gitu kan. Nah, tapi dari hasil observasi tuh suka ada gitu tim yang kayak dari keseluruhan ini yang benar-benar pengen menang cuma satu, sisanya ada kayak coba-coba tapi males. Abis itu ada juga yang ikut tapi ternyata sibuk ini itu dan nggak bisa komitmen gitu. Nah, itulah masalah yang dilihat ketika milih tim ya gitu. Seenggaknya harus yang kayak kita lah, seenggaknya tiga-tiganya siap untuk bersama-sama tipes gitu ya. Iya, benar. Soalnya sebelum kita bentuk tim kita emang teman juga kan. Udah teman dekat dan ternyata kita punya visi yang sama, misi yang sama. Akhirnya jadi coba kita bentuk tim, kita coba ikut lomba. Dan juga ketika satu tim itu ketika semuanya jago itu belum tentu bakal bagus karena bisa aja mereka jago nih secara individu tapi mereka nggak bisa collab gitu loh. Mending kita sama yang emang deket terus kita coba improve bareng, berkembang bareng gitu loh. Nggak harus tentang pro-nya juga ya. Iya, nggak tentang chemistry juga ngaruh gitu, suka atau enggak gitu, sayangnya begitu. Gitu. Mungkin ada yang ngerasa kurang beruntung misalnya aku nggak ketemu tim yang bagus atau gimana, ya memang mau nggak mau harus dijalanin ya, kita mencari itu perlu proses juga gitu. Iya, betul. Tapi selama ini selama gimnastik pernah bertengkar nggak sih? Kayak ngomongin chemistry tadi ya, lagi deket seru lagi, siapa tahu tiba-tiba ada crash antar satu sama lain kayak ya udah lo aja yang ngomong sama dia, gue nggak mau, gue lagi malas sama dia gitu. Pernah nggak sih? Sering Sering ternyata Kak Ira. Kadang ya lihat lah ya apa kita khususnya nggak mau kita lah, nggak mau kelewat lain, ini bertiga ini kita juga masih ngerasainnya masih suka nggak stabil ya. Bahkan di awal-awal pengembangan pun sempet lah karena alasan pribadi pas lagi pengembangan awal malah kayak tiba-tiba nelfon mereka berdua, guys kayaknya nggak bisa lanjut gitu. Oh ya? Iya, Oh gitu my gara-gara ya itulah nggak stabil secara mental di awal-awal gitu. Habis itu ada juga yang kayak standar lah ya, aku nggak bisa ngejar deadline yang dikasih sama beliau gitu, ataupun juga sebaliknya gitu, yang gitu-gitu nggak sedikit ya. Banyak, tapi setidaknya kalau ada masalah tuh bilang sebenarnya. Lagi ada cekcok bilang, jadi nggak ada yang dipendem gitu. Satu hari udah bisa selesai. Ya. Oke. Normal lah ya, ada hal seperti ini. Baikannya cukup dengan satu match HOK. HOK gas ya. Oke. Kayak gitu. Ya. Nah, emang kan biasanya HOK kan? Oh, kita belum ada tapi kan. Ya Oh, yang beda, oke. Beda ributnya, oke. Oke. Refreshing nih kira-kira, ngomongin refreshing. Kalau lagi pusing-pusing banget tuh kan, masa iya kalian bikin game terus aja? Nggak mungkin nggak sih? Iya nggak mungkin, pasti mereka ada refreshingnya tersendiri. Apakah lebih ke jalan-jalan atau justru main game lagi? Atau how? Sebenarnya kalau mau dibilang kita bikin game terus juga ya kita bikin game terus ya. Kadang kita push, kadang tuh ya kalau misalnya teman-teman FIT gitu sering lihat ada orang tiba-tiba selonjoran di kursi lantai 2 gitu. Itu kemungkinan salah satu dari kita bertiga gitu. Tapi kalau bisa refreshing sebenarnya ada-ada aja ya. Ada-ada aja. Ya sesimpel kadang ke BC tetap ya. Oke. Dan ke BC gitu. Oke. Selalu BC. Lihatnya juga lihat hardware lagi. Iya. Enggak sih, nonton sih. Oh, nonton. Yang paling murah kan di situ tuh. Oh iya juga ya, benar. Paling murah di situ. Gitu ya. Berarti kalau misalnya refreshing tuh masih tetap bareng-bareng ya, bukan yang kayak sendiri-sendiri gitu. Aduh guys, aku burn out apa gimana gitu, butuh waktu apa gimananya gitu. Tergantung ya, kadang sendiri. Kadang sendiri ya. Kadang ya udah bertiga gitu ya. Kadang dari sini BC gas gitu. Kadang tuh lagi ngerjain udah sore gitu coba BC kali ya. Gas. Gitu. Kayak gitu sih. Oke, kalau gitu berarti pengaturan waktunya kalian tuh sejauh ini pas nggak sih cara kalian mengatur waktu, atau ternyata ada seseorang yang memiliki kesibukan tersendiri karena dia ternyata memiliki kesibukan lain, itu mengaturnya gimana? Apakah memang kalian tuh ya memang all out banget nih Kak Ira di gimnastik, jadi kayak ya udah deh yang lain hempas dulu gitu, gimana? Gimana tuh hitungannya ya? Pengaturan waktu kalian? Karena kita juga udah punya spare waktu yang lumayan banyak gitu, jadi kayak bagi waktunya nggak terlalu kayak full di gimnastik juga gitu. Oke. Tapi ada beberapa waktu kayak misalkan sebelum final gitu, itu kan harus kejar banget gitu. Jadi kayak ya udah ini kayak sebulan ini ya fokus di gimnastik gitu. Jadi kayak nggak lepas dari gimnastik kayak. Tiap hari berapa jam ya? Wah, kadang ada yang bisa cuman berapa jam, ada yang bisa sampai seharian gitu. Wow. Bisa seharian. Kita
sistemnya kayak pacing gitu nggak sih, kayak ada fasenya masing-masing gitu, ada kalanya kendor, ada kalanya kencengin, ada kalanya harus dibagi dua. Ada sempat tuh lagi ngerjain gemastik untuk diterusin ke final sambil ngerjain lomba yang lainnya. Iya. Kebetulan pas kemarin gemastik tuh ikut 3 lomba. 3 lomba. Ya, Wow, ngaturnya gimana tuh kalau boleh tahu? ya, keren Tapi banget ini ya. dalam satu tim? Apa ini lomba tim. perorangan? satu tim dan salah satu lombanya ada nambah orang lah gitu. Iya. Itu teman kita yang kalian ikut gemastik Tahun tahun lalu sebelumnya ya. Kita ikutin lagi. Apa aja sih lombanya? Kan ini gemastik nih satu. Oke. Well, ini pas setelah pengumuman final ya, kita finishing game-nya sih memang. Jadi ya udah tingkat lanjut. Nah, pertama itu gemastik. Oke. Habis gemastik itu ada yang diadain sama AGI. AGI itu Asosiasi Game Indonesia. Kerja sama Garena bikin game seed namanya gitu. Pemenangnya bisa ke IGDX, pameran game di Bali. Wow. Tapi sayangnya ini kalah. Habis itu ada Confess. Oke. Lomba yang diadain sama Fasilkom UI. Wah, Kalah juga. Kalah juga. Gitu. apa? Tapi seenggaknya yang ini yang Confess dapat final juga. Dapat final. Jadi seminggu setelah final gemastik, final Confess begitu. Ke UI langsung. Itu karakteristik lombanya pasti beda-beda nggak sih? Atau gimana tuh? Kan tadi gemastik sendiri kan ada standarnya harus ke arah sana gitu. Terus 3 lomba yang lain itu gimana? Apa disamain aja gitu mengenai kesetaraan gender atau beda lagi nih? Ketiga game itu tiga-tiga beda ya. Beda game. Beda semua. Ada yang tadi kan story based nih gemastik. Iya. Ada yang kombinasi tower defense sama time management. Ada juga yang platformer gitu. Tiga-tiganya beda. Tapi kalau kedua lomba itu, kalau gemastik itu kan lebih fokus ke edukasi kan. Tapi kalau kedua lomba itu benar kita udah bikin game yang fun gitu. Penting fun aja gamenya gitu. Jadi lebih nggak terlalu stressful bikinnya. Gitu, bikin. Yang Confess dibebasin, sedangkan kalau yang game sheet temanya biji. Biji ya. Oke, bikin game tentang biji apa bebas pokoknya. Gitu. Oke. Berapa lama sih gimnastik emang bikin game? Kalau mau dihitung-hitung, spare yang dikasih sama penyelenggaranya sih kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan ya. Ingat banget pas pertama kali diumumin tuh aku masih di Lampung. Bukan masih di Lampung, lagi di Lampung pas libur semester sebelum-sebelumnya. Oke. Gitu. Dan finalnya kalau nggak salah diumumin Juni ya? Juni. Ini. Gitu. Karena di awal udah dikasih tahu 6 bulan nih. Terus tiba-tiba langsung dibikin nggak tuh timelinenya, kita di bulan pertama harus bikin apa gitu-gitu sampai bulan ke-6 gitu. Langsung. Oh iya langsung. Malah pas aku masih di Lampung tuh udah ini ya. Udah bikin semacam buku Bible untuk lore-nya si Rana sama Ahmad ini gitu. Sampai ngedesain orang tuanya gimana, dulu kenapa masalahnya gitu. Barulah di-develop ceritanya setelahnya gitu. Oke. Tadi karena si Rana sama si Ahmad ini kan ada 5 chapter ya. Pernah nggak tuh misalnya udah nyampe chapter 3, aduh nge-stuck gitu, kita apalagi nih ya chapter selanjutnya gitu. Bener-bener. Sebenarnya kalau secara penulisan struktur cerita kan udah ada lah, kita harus nyiapin premisnya dulu dari awal sampai akhir. Udah jelas nih harus gimana akhirnya gitu. Nah tantangannya tuh yang ngisi-ngisi itunya tuh suka ada juga kayak blanknya ya. Ada kalau nggak salah kita pas bikin chapter yang mana? Yang kereta ya? Yang kereta tuh sempat ngeblank tuh. Aduh di sini mereka mau ngapain gitu. Pesan yang mau disampaikan ini ceritanya gimana ya? Gitu. Wah itu challenging banget sih. Gitu. Tapi setelah ini akan ada kesibukan apa ke depannya? Apakah akan ikut gimnastik lagi? Masih bisa nggak sih? Masih. Tahun depan terakhir ya. Jadinya apa? Gym apa tadi? Gelastik. Gelastik. Bukan gelatik. Gabungan sama LIDM juga ya katanya. Jadi agak sulit mau ikut dua. Kalau kemarin-kemarin kan LIDM iya, gemastik iya. Kalau sekarang udah nggak bisa. Itu nggak bisa, harus satu aja gitu ya. Kayaknya begitu. Gitu. Bakal ikut lagi nggak? Sebenarnya udah ditis ya. Sama Bapak Dospem, sama orang-orang sekitar juga kayak ikut lagi tuh. Bahkan dari teman-teman yang dari kampus lain udah selesai acara gimana? Tahun depan ikut lagi nggak gitu? Oke. Ketemuan lagi kita gitu. Keinginan mah sebenarnya ada ya. Cuman kayak masih ditimbang-timbang juga karena kan secara timeline tuh jadi lebih dekat kalau nggak salah denger tuh. Jadi dia kan menyesuaikan sama LIDM. LIDM tuh finalnya tuh Q1 apa Q2 per tahunnya gitu, sekitar bulan Juni ya? Sebelumnya, April Mei gitu. Jadi agak challenging juga kita kalau mau netepin bisa ikut gelatiknya apa enggak gitu. Cuman selain itu, yang masih setengah-setengah, kami juga ini sih sebenarnya. Kami kan tim yang namanya HUP,
The Hoop itu nama tim untuk masuk ke lomba Puspresnas, sedangkan secara keseluruhan nama kami itu Hoop Studio. Sebenarnya itu juga pengen diterusin jadi studio game yang punya visi akan gamenya sendiri gitu. Jadi ya pengen nyoba ngembangin itu jadi semacam startup lah, insya Allah. Lagi berusaha belajar, ini benar-benar belajar hal baru nih, belajar ya itu cara ngebikinnya, nentuin komposisi-komposisi yang diperluin, model bisnis dan sebagainya, dan ya kami juga sekarang masih nyari orang gitu. Ada beberapa member baru ya? Ya, ada member baru dan sekarang lagi nyari juga. Gitu, boleh sekalian promosi. Boleh dong, lagi merintis kan? Boleh dong. Kapan tuh kira-kira bakal open recruitment yang Kak Irhas boleh tuh? Ini kalau pas tayang nggak tahu masih open apa enggak. Kami juga saya nggak akan netepin tanggal, karena balik lagi kan tadi nyari tim itu kan harus yang benar-benar secara chemistry dapat dan kita bisa ngerti orangnya gitu. Jadi kemungkinan bakal fleksibel banget nyarinya. Cuman cek aja berkala di Hoop Studio IDN gitu ya. Follow di Instagram gitu. Itu isinya ada ya game-game yang kami bikin, teaser-teasernya gitu, dan open recruitment kemungkinan bakal di-announce di situ. Kami masih perlu orang kayak marketing, artis juga dia katanya perlu tangan tambahan ya, biar gak tipes ya. Betul, biar tidak tipes kayak gitu. Itu sih. Siapa tahu nemu yang pas gitu kan. Gitu. Berarti nggak semua tentang technical ya, ada marketingnya juga ternyata teman-teman. Siapa tahu mau join. Jelas itu. Iya dong. Langsung di-kepoin aja Instagramnya ya. Oke kalau gitu. Atau kalau misalnya ada, aku juga bisa nih job desk tersendiri nih, yang bukan yang ditawarin, selama bisa di-pitch ke kita silakan aja gitu. Kemarin ada ya yang nge-pitch ke kita nawarin pengen jadi apa? Nih silakan, aku bisa ini silakan, mau diterima apa enggak gitu. Dan itu menarik banget sih. Anaknya masih teman kita kok. Masih teman kita gitu. Teman kita angkatan. Benar, gitu. Keren sih. Karena kan masih merintis, berarti kan masih banyak yang harus dilewatin ya ke depannya prosesnya, apalagi startup nih. Apalagi kita bertiga teknis semua kan. Ngertinya apa bikin game gitu. Dan kami juga sadar gitu di beberapa lomba yang diikutin gitu. Mungkin banyak yang bakal mikir kayak kalau kalah terus buat apa gitu. Cuman kami sadar ketika kami ikut lomba habis itu kalah, mungkin ini terkesan klise, tapi banyak banget gitu masukan-masukan juri. Apa yang menohok itu kata-kata juri itu gitu. Yang justru setelah dipikir-pikir, ya itulah kelemahan dari game-game kami, dan setelah kami pelajarin, pengen bikin startup, justru kelemahan-kelemahan yang disebutin tadi itu adalah salah satu PR besarnya gitu. Dan itu nggak akan didapatkan kalau kita nggak kalah lomba. Betul juga. Tapi nih teman-teman, sekarang nih kan kita sudah ada penerimaan mahasiswa baru di TRM nih teman-teman. Boleh nggak sih awal untuk memulai mengikuti lomba ini apa aja yang perlu dipersiapkan teman-teman? Pertama tentu tadi ini ya, tim ya. Cari jodoh gitu. Cari jodoh. Setelah tim mungkin yaitu visi masing-masing ataupun visi tim gitu kan, sama tujuan gitu. Abis itu netepin tekad mungkin klise tapi tekad tuh beneran perlu loh gitu. Ada kalanya kayak lagi nggak ada tekad tuh itu ngaruh banget ya. Gitu. Terus apa lagi? Sama ini sih. Komit ya. Komitmen. Sama ini sih paling ini yang banyak saya temuin ke teman-teman saya juga sebenarnya. Banyak yang kayak saya pengen ikut ini, pengen ikut itu, pengen bikin ini, tapi saya nggak tahu bisa apa gitu, nggak tahu skill kemampuan diri saya apa gitu. So jadi buat yang baru masuk, ini kan awal-awal semester ya, masih banyak waktu kosong gitu kan, semester 1, semester 2. Nanti kalau udah semester 4, semester 5 kan udah mulai pusing kan. Jadi cobalah kayak pas di awal-awal kalau masih bingung mau ngapain, banyak explore, banyak skill gitu. Mungkin coba 3D, mungkin coba jadi programmer, mungkin coba jadi desain, 2D desain gitu. Coba tahu yang nemuin cocok, terus kalian fokusin ke situ. Gitu. Tapi kalau yang memang udah nemu kayak saya fokus bisa ke 3D, saya bisa ke programming, kalian kejar, kalian matengin skillnya biar nanti pas sudah semester selanjutnya kalau mau ikut lomba lebih enak gitu loh, udah mateng skillnya gitu. Aku juga kan awalnya ini, aku bisa apa ini gitu, tidak berguna, tidak ada yang bisa gitu. Udahlah video aja awalnya gitu. Ternyata jodohnya di sini gitu. Insya Allah jodoh sampai nanti punya karir yang lebih sustainable. Amin. Gitu. Bener sih, aku setuju banget karena masih banyak banget nih teman-teman yang bingung kayak, tapi aku nggak tahu aku bisanya apa, tapi aku pengen banget ikut. Sebenarnya hal seperti itu bagus karena mereka punya pacuan atas dirinya sendiri ya mau ikut hal seperti ini. Cuman coba guys, sebelum kalian menanya ke kita pun tidak tahu kalian
expertnya di mana, cuman coba kalian coba-coba dulu aja. Tidak ada salahnya kan mencoba karena kalian masih juga terjun ke dunia teknologi ini kok. Jadi coba-coba dulu aja guys, nggak ada salahnya kok kalau misalnya gagal ya teman-teman. Betul. Kalau kata Pak Agus kemarin tuh apa? Ngulik. Ngulik. Terus ya, Nguli. pokoknya- iya nguli bener. Pokoknya banyak-banyak ngulik aja sih guys ya. Itu sih intinya. Tapi mental perlu disiapin nih mental. Banget. Betul. Banget ya. Banget. Harus siap kalah berarti ya. Iya, Banget gitu. Harus siap Betul. kalah. Iya. menang harus siapkan. Iya, mungkin memang klise ya kayak ya tau lah udah diam kalian menang gitu kan. Tapi kayak ya nggak sedikit juga kita kalah ya, bahkan dikasih komentar yang kayak pedes, kayak ada tuh juri yang pas acara Confest tuh bilang kayak game kalian bagus tapi lemah, bapak ngomongnya tuh belak-belakan gitu kayak wah itu sakit banget gitu. Tapi udah ya kayak ya bener sih gitu. Dan beneran jadi PR yang bener-bener PR gitu. Nyari ilmu game di seminar ini, seminar itu, kalau dihubungin garis besarnya ke situ lagi gitu. Berarti emang udah ada garisnya gitu ya yang perlu diperbaikinya sebelah mana gitu. Nanti ketemu kok kalau kalah terus. Gitu. Kalau tips dari teman-teman mungkin untuk tadi kan untuk awal memulainya nih, sekarang tips untuk maju lebih jauh lagi ke arah game tersendiri atau teknologi tersendiri itu gimana sih teman-teman tipsnya? Terima kasih. Apakah ada tips tersendiri? Apakah kayak kalian kayak wajib deh ikutin beberapa kelas yang ada edukasi mengenai teknologinya? Karena kalau kalian nggak ikutin kalian nggak tahu, atau hanya tips yang kayak kalian ya udah yang penting ngulik aja atau gimana? Tipsnya? Berkembang lebih lanjut lagi gitu ya, gitu gimana Tipsnya caranya itu harus sih, ngapain gitu. sih? Gitu. Sebenarnya kalau berkembang lebih lanjut justru itu PR kita juga ya. PR kita juga, jadi ya kita cari tahu bareng-bareng aja. Tapi kalau yang udah dilihat ini baru kasar ya gitu ya, kayak ya kita sebagai anak yang juga sambil belajar tuh kayaknya kita perlu apa ya, keterbukaan sama yaitu cari dari berbagai sumber. Keterbukaan tuh maksudnya kayak di beberapa titik aku sendiri sempat mikir kayak ini mah begini, enggak itu mah jelek, enggak ini mah begitu, itu mah jelek. Tapi ketika kita lihat lagi lebih terbuka lagi kayak jangan salah, mereka lebih potensial daripada kita gitu. Betul. Kayak gitu. Iya. Sama ya itu belajar dari siapapun, banyak ngobrol juga. Ngobrol ya. Kemarin pas lomba ketemu bang ini, bang itu. Ini sih paling join komunitas kalau Oke. Oh, join komunitas guys. Tuh, join komunitas dulu, Ya, coba kalian lihat dulu kalian mau sukanya di mana deh, sukanya di mana, intunya kemana, biar kalian tahu langkah-langkah ke depannya kali ya. Gitu kali ya. Kalau join komunitas itu ntar bakal ketemu sama orang yang lebih expert lagi Betul. dan lebih arahkan lagi gitu ya. Betul. Bahkan sebagai sesama yang sama belajar pun bisa saling belajar satu sama lain gitu. Iya benar. Kayak gitu. Oke kalau gitu. Tapi nih kayaknya aku bener-bener kepo banget. Kalian kalau misalnya udah masuk ke dunia kerja, kan pasti beda-beda ya keinginannya. Boleh dong kayak satu aja kalian misalnya pengen jadi programmer atau justru malah beda nih dari yang dikerjain dari sekarang. Iya. Atau bahkan bakal ngebikin langsung si The Hoop ini menjadi startup ya? Bener. Iya. Apa kayak jadi entrepreneur dalam si startupnya nih atau apa? Apakah ada keinginan tersendiri untuk setelah lulus nanti? Gimana? Coba dulu. ada dulu. Konten creator siapa tahu? Kira. Kalau saya semua kebetulan sampai sekarang semua masih dicoba. Oke. Itu tadi konten kreator dicoba. Sempat ada kalanya pengen apa ke film gitu. Bahkan sekarang game pun macam-macam. Apakah game design, apakah sound design, apakah 2D artis gitu. Oke. Jadi kalau mau dibilang nanti jadi apa? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang pasti masih selalu bingung sih. Bener sih. Ada juga tadi keinginan pengen udah Hoop Studio bikin jadi studio sendiri gitu. Ya intinya nggak bisa dijawab lah ya gitu. Masih belum ya? Masih belum. Masih belum. Dan akan selalu bingung sih kemungkinan. Anda gimana? Kalau Ya. Kalau Sandi ya dulu. Oh ya udah. Jadi Oke. kalau buat kedepannya jujur sebenarnya ada keinginan buat lanjut S2. Amin. tapi belum tahu karena pengen juga langsung masuk ke industri gitu. Oke. Karena dalam satu sisi nggak pernah nyangka kalau misalkan saya bisa masuk ke industri game atau enggak gitu. Kalau saya sekarang kan udah mulai agak terjun ke industri kan. Dan sekarang kayak pengen coba langsung masuk juga karena cita-cita terbesar nih yang nggak tahu bakal terwujud atau enggak. Saya tuh kan ada satu studio game dari Jepang namanya Capcom. Itu dia bikin game horor namanya Resident Evil. Salah satu game yang saya mainin dari saya kecil 5 tahun. Wah. Sampai sekarang saya masih mainin dan
Itu saya juga dengar ada beberapa orang Indo yang berhasil masuk kerja di sana gitu. Khususnya ada yang jadi 3D artist, ada yang jadi game design. Terus saya pengen kayak bisa nggak ya hati kalau saya kembangin skillnya, pengen kerja di sana gitu. Kalau di Capcom jangan sombong ya. Iya. Iya dong, please. Kalau mau just tip barang Jepang ntar ya. Boleh ya, nanti just tip gitu ya. Iya, kalau misalnya kita undang lagi harus mau ya. Iya. Pasti buka. Oke, buka just tip. Oke, bukan just tip juga. Oke, kalau gitu. Kalau Hasbi sendiri gimana Asli nih? gimana nih Asbi nih? Ya kayaknya masih bingung sih. Masih nggak tahu kemana. Kalau kata Aldi Taher, Apa? kita udah nggak bingung kok udah di surga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah sekali. Oke, kalau gitu. Ya lanjutin tadi lanjutin. Apa lagi? Oh udah. Udah. Bingung. Oke. Bingung ya, masih belum tahu lah ya mau lanjut ke industri atau Bingung pendidikan. Capcom buat. Gak apa-apa, semua ada perjalanan dan prosesnya masing-masing Iya. ya. Mungkin masih belum nemu titiknya nih kan, Iya. titik baliknya. Masih Keren, terus keren. mencari ya. Segini aja tuh mereka udah banyak pengalaman aja masih bingung. Kalau teman-teman gak nyoba gimana? Mau tahu nih teman-teman. Harus diulik teman-teman. Gitu sih kalau menurutku. Tapi Kak Hira, kita udah cukup gak kerasa nih, kayaknya kita udah agak lama juga nih ngobrol. Udah berapa lama? Tapi karena saking serunya jadi nggak Seru kerasa banget. sih kalian, Bang. Akhirnya seru banget. Masih seru banget sih. Oke. Tapi Kak Hira masih ada kekepoan terlebih dahulu nggak nih? Itu deh, kan tadi pulang nih. Kira-kira kapan sih kita bisa mainin game pulang ini? Iya deh. Ngomong-ngomong soal itu kan balik lagi ke soal yang startup tadi. Oke. Ada yang kita lagi nentuin juga. Kan kita harus nentuin lah kalau mau bikin startup. Hal utama yang kita jual apa gitu. Beberapa di antaranya ada kayak game kami yang dipakai untuk Confess dan termasuk ini juga pulang. Cuman setelah dilihat lagi, game pulang ini kalau untuk diterusin untuk bisa nyampe ke tangan teman-teman semua, Iya. itu yang harus lebih dibagusinnya itu PR-nya banyak banget ya. Dan apakah itu bakal menjadi produk pun itu yang di desain tuh wah lumayan susah juga gitu secara pasar dan semacamnya gitu. Jadi ya sebenarnya masih belum tahu juga pulang bisa dicoba publik itu kapan. Tapi kalau kalian mau nyoba nanti siapa tahu bisa dikirimin file, kirimin jangan. Free pass nih kita. Iya. Kirimin lah Iya, nanti privilege dicoba lah gitu. Oke. Kayak gitu sih sayangnya. Doain aja dan support. Let's go. Kayak gitu. Tapi sekali lagi nih teman-teman kan masih banyak banget ya teman-teman dari teman-teman mahasiswa yang baru ini yang mereka sendiri itu masih sebenarnya punya skill tapi bingung gitu. Mereka mau kemanain dulu ya skill ini, mungkin lebih ke wadah. Kalian tuh awalnya tuh apakah kalian gabung ke study group atau seperti apanya tuh gimana ya? Karena mereka banyak yang punya skill kayak ya udah diem-diem aja gitu. Kayak cuma dipakai buat tubes doang kan sayang banget ya. Tuh, apakah kalian kayak ngobrol sama salah satu dosen yang menurut kalian kayaknya nih gue cocok nih sama beliau ngobrol gitu. Gimana sih awalnya? Semua yang disebutin tadi sebenarnya termasuk ya? Termasuk ya? Kayak apa namanya? Ya di sekelas tadi aja gitu. Sekelas itu udah bikin kita bisa interaksi gitu. Abis itu dosen juga gitu. Dalam kasus ini kebetulan dosen pembimbing kami juga wali dosen ya. Wali dosen kita ya. Kalau beliau beda. Ya, beda. Gitu. Bahkan untuk dalam rangka mencari itu tadi, mencari jalan itu gabung ke study group juga gabung ke Meta Lab gitu. Walaupun sekarang maaf guys, benar-benar di sana udah benar-benar pasif gitu karena ya itu kesibukan itu tadi gitu. Ya gitu sih. Mungkin karena udah ikut lomba-lomba ya. Sombong amat. Enggak, bukan. Sombong. Udah tidak sanggup, udah sampai tumbang ya. Gitu. Tapi kalau lomba-lomba taunya dari mana sih, guys? Yang kalau gemastik kan tadi kan itu sudah ibaratnya kayak goals anak-anak TRM. Iya. TRM itu anaknya teh Gongnya ya? gemastik pisan sebenarnya gitu kan. Gongnya. Nah, kalau lomba-lomba lainnya tuh ya sebenarnya dari dua beliau ini. Komunitas. Komunitas. Ya, ada Eksternal berarti Twitter, ada ya. kalian ikut eksternal juga ya. Kayak misalnya ada Discord gitu. Nanti suka banyak yang share, ini ada lomba ini, ada event ini, ada lomba ini, ada event ini gitu. Atau kalau misalnya company-company game besar juga kayak waktu itu kami juga sempat ikut apa namanya? Game jam yang jadiin sama Garena. Jadi waktu itu kami langsung ke kantor SEA, kantor Shopee sama Garena untuk ikut di sana. Diem di sana selama 2 hari bikin game dan
alhamdulillah di situ kita dapet reward most kreatif ya. Walaupun belum juara tapi most kreatif. Nah, balik lagi mungkin ke pertanyaan tadi kayak kedepannya mau ngapain? Sekalian promosi boleh? Boleh dong. Nah, itu game itu kemungkinan bakal kami rilis juga ya. Masih dalam tahap finishing sebentar lagi. Gamenya judulnya 5 Days of Diarrhea. Oke. 5 hari diare, 5 hari mencret kalau diartiin gitu. Ditunggu aja. Gimana tuh ceritanya tuh, kalau boleh tahu? Ya itu game tentang mahasiswa yang biasa pulang malam, mencret, jadi harus BAB di kampus tapi ada gangguan gitu. Oh, horor. Semi horor. Semi Gitu. horor. Ditunggu aja itu Android, jadi insya Allah lebih cepet lah di distribusi. Oke, with the gitu. backstory yang sangat amat unik ini. Oke, good. Mau coba. Oke. Makanya juga most kreatif kan. Oke, good. Tuh guys, Gitu. kejar opportunitiesnya ya. Jangan nunggu, nggak akan datang lah peluang lo kalau kita nggak dikejar ya teman-teman ya. Iya. Tebel muka aja lah udah. Tebal muka aja. Kayak yang masih Semuanya ragu, dicobain. yang masih malu-malu, udah karena kesempatan gak datang 2 kali, mending dibabat habis langsung aja, mumpung masih awal-awal juga. Betul. Atau mungkin pengen kerja sama Hoop Studio, langsung ini aja reach out kita gitu. Boleh banget. Boleh. Bisa dihubungin melalui apa namanya? Instagram? Melalui ya lantai 2 FIT. Oke, lantai 2 MBT. Oke, keren Nggak, banget. Instagram bisa. Oke, kalau gitu. Kak Hira, mau coba satu kata nggak nih buat teman-teman kita nih? Amazing. Aku juga nih mind blowing sih. Makasih loh. Karena kita udah ngasih satu kata, boleh dong Boleh dari deh satu teman-teman kata. Tapi semua. pengen dua tema nih. Satu Apa? kata untuk teman-teman TRM kita, atau justru malah mahasiswa yang baru banget datang ke TRM, baru terjun, dan juga buat Botram. itu dia loh. Let's Kak go Hira. Botram. Coba dong satu-satu dong. Oke, dari siapa dulu? Yang pertama buat Yang di tengah teman-teman dulu. nih. tengah dulu. Yang tengah dulu Buat nggak sih? teman-teman ya, buat Kata-kata teman-teman. buat mana? Buat teman-teman nih. Satu kata Teman-teman buat teman-teman kita. TRM. Iya. Oh. Apa ya? Apa? Apa yo? Gak apa deh, lebih dari satu kata dikit gak apa deh. Nggak apa deh. Asal jangan satu paragraf. Jadi esai nanti. Apa? Apa? Iya udah. Pikiran deh. Aku dulu ya. Ya, Oke. oke. Dulu. Satu kata untuk TRM, untuk anak-anak TRM. Oke. Boleh berkali-kali nggak? Boleh Boleh dong. dong. Kerja. Oke, kerja Gitu. guys. Oke, dari kakak Sandi gimana nih? Apa ya? Aduh, bingung. Mana dulu? Mana dulu? Ya. Apa ya? Apa ya? Oke, mantap gitu. Mantap. Atau mau sama kayak Kak Hiras nih? Apa? Kerja. Iya. Kerja aja. Kerja aja. Ya tipe 1 2 nggak apa-apa. gitu. Ya, kerja. Tadi udah buat teman-teman, sekarang buat Botram hari ini dong. Boleh kali. Asyik. Oke. Siapa tahu ada kesempatan kita diundang lagi ya. Mau dong, Let's go. boleh dong. Iya dong, boleh dong. Siapa tahu nanti Hoop Studio udah go internasional kan? Amin. Sampingan sama Hideo Kojima kan. Let's go. Gimana buat Botram? Sama nih semua. Siap, mantap. Mantap. Mantap guys. Oke, kalau gitu. Sebelumnya guys, terima kasih banyak sudah hadir, dan sekali lagi kita mengucapkan selamat atas pencapaiannya karena telah menjadi juara 2 dalam divisi 10 nih guys. Keren. Semoga kedepannya tetap terus berkembang lagi ya ini Amin. studio ini. Amin. Semoga juga banyak yang mengikuti jejak teman-teman yang sama Banyak yang terinspirasi gitu ya. Betul, dari Kak Hira. motivasi. Aku juga terinspirasi sih keren. Dan bahkan kerjasama mungkin kan. Betul. Boleh langsung ke Instagramnya aja di bawah ini ya. Oh nanti diedit ya? Oh. Boleh kali kalau gitu kita say goodbye dulu kali ya Iya, teman-teman say akhirnya. dulu. Ya, sedih banget sih harus mengakhiri banget percakapan sih. pada hari ini ya kalian Tang ya. Iya. Sampai jumpa lah, kita semoga ketemu lagi lah Vera. Ketemu lagi. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat hari ini. Thank you guys. Mungkin hanya itu ya yang bisa kita bawakan untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita say goodbye. Caranya adalah bye-bye Botram. Oke? Oke? Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Bye-bye Botram. Hoop Studio. Let's go. Terima
kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!